Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, wow, luar biasa. Sekarang 47.000 denominasi. Kalau kita kategorikan, sebenarnya ya saya tidak akan cukup waktu untuk mengatakan semuanya. Tapi saya kasih tahu Anda, ada dua besar gereja sikapnya terhadap Alkitab. Hampir semua kategori itu bisa kita kategorikan dari sikapnya terhadap Alkitab. Begini, Katolik, Ortodok, Koptik, ya, Anglikan, dan beberapa gereja yang besar-besar, mereka menempatkan Alkitab di bawah gereja. Oke, anak, mari ya, mendengar khotbah itu berpikir, ya. Makanya Anda jangan bengong, jangan main HP, main nanti di rumah aja. Ya. Ya, kalau Anda datang ke sini susah-susah dan Anda tidak mendengarkan dengan baik, kamu sendiri yang rugi. Saya kasih tahu, kamu sendiri yang rugi. Jadi gini, tadi gereja-gereja yang saya sebutkan, Ortodok, Katolik, Koptik, Anglikan dan sebagainya, mereka menempatkan Alkitab di bawah gereja. Jadi gereja yang di atas, Alkitab di bawah. Hasilnya apa? Tradisi-tradisi gereja mereka mempertahankan, dan mereka mempunyai banyak bapak-bapak gereja yang memframing doktrin, yang menyimpulkan begini, begitu, begini, begitu. Itu mereka pandang lebih tinggi daripada statement Alkitab. Karena mereka punya prinsip, katanya, Tuhan Yesus mendirikan gereja. Dan Alkitab ini adalah hasil kerjanya gereja. Berarti mereka tidak usah ikut ini. Mereka ikut gereja karena gerejanya lebih tinggi posisinya daripada Alkitab. Sedangkan yang mengendalikan gereja itu siapa? Ya pemimpinnya. Jadi pemimpinnya bisa membuat sebuah keputusan fatwa, apa dekret segala macam, itu lebih tinggi dari Alkitab. Oke? Akhirnya macam-macam kesesatan muncul. Ya kenapa? Satu pemimpin menyumbang satu kesesatan. Anda bisa bayangkan. Dikumpulinnya jadi banyak. Dikumpulinnya jadi banyak sekali. Lalu, ya sebenarnya dalam perjalanan sejarah, sebelum Martin Luther itu ada banyak pemrotes. Cuma mereka mati di tiang gantungan, mati di tiang pembakaran semuanya. Dan kemudian Luther protes 1517. Dan seruannya sola scriptura. Orang kenal semua itu. Sola scriptura. Apa artinya? Itu bahasa Latin. Scriptura, sola, satu. Ya. Otoritas tertinggi adalah Alkitab, sola scriptura. Nah, akhirnya Luther banyak menyerang Katolik. Mereka pikir saya yang menyerang Katolik, sebenarnya bukan. Luther pada waktu dia keluar dari Katolik, hampir tiap minggu dia khotbah bahwa Paus yang di Roma itu antikristus. Bukan saya, bukan Soeharto. Ya, nah, cuman pengikutnya belakangan ini sudah mulai reda gitu ya. Sudah mulai ini menciut gitu. Malah mau masuk lagi ke situ. Padahal itu Luther itu waktu itu begitu. Itu yang di Roma itu adalah antikristus. Karena dia marah sekali. Kalau Anda baca seluruh protesnya Luther dan pada waktu itu keadaan itu, dia marah sekali. Kenapa? Karena Roma dalam keadaan dia mau membangun katedral terbesar Santo Petrus di kota Roma, kekurangan duit. Dia perintahkan kepada semua imam, ya, untuk mendoakan orang yang nyumbang. Ada kategorinya, saya lupa ya. Yang dosanya biasa sekian ini harganya. Yang dosanya lebih tinggi bayarnya sekian. Yang kaya bayarnya sekian dan semuanya dapat sertifikat bahwa dosanya sudah diampuni. Begitu. Sehingga seorang uskup di Jerman mengatakan begini. Pada waktu koin kamu jatuh di kotak kemberincing, dia bilang begini, mereka bahkan gini loh, boleh untuk membayar dosa orang yang sudah mati. Ya, kakek buyut kamu yang sudah mati nih, supaya dia masuk surga, kamu nyumbang sekian. Ya, sehingga terjadi slogan,
yang dihembuskan oleh seorang uskup, saya lupa namanya. Pada waktu koin gemerincing jatuh katanya, kering, jiwa melayang dari neraka pindah ke surga. Gak ada di Alkitab macam begitu. Tidak ada. Ya. Dan Luther marah waktu itu. Dia protes. Dan akhirnya dia berkata, sola scriptura, Alkitab satu-satunya otoritas. Dan dia harus di atas gereja. Bukan Alkitab di bawah gereja. Alkitab di atas gereja. Dan gereja mau benar harus taat kepada Alkitab. Masuk akal. Nah itulah slogannya Protestan sebenarnya waktu itu. Sola scriptura. Akhirnya slogan yang mengikuti dengan itu apa tahu nggak? Sola gratia. Grace. Hanya anugerah. Jadi masuk surga bukan pakai bayar, bukan pakai apa, tapi masuk surga karena anugerah. Anugerah di dalam Yesus Kristus.